Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaban. Bab barang siapa yang mentaati para ulama atau para umara dalam mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau dalam menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah menjadikan mereka sebagai tandingan atau Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan membaca dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, perlu kita terangkan sedikit tentang makna bab ini dan keterkaitannya dengan kitab At-Tauhid. Kata para ulama, bab ini berkaitan dengan lawazim tahqiqit tauhid, kelaziman orang mewujudkan at-tauhid. Kalau kita berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Dan di antara bentuk ibadah, taat kepada Allah. Demikian pula konsekuensi mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah harus ittiba, mengikuti ajaran Rasul SAW, mentaati Rasul secara mutlak. Ini sekali lagi bab yang berkaitan dengan kitab Tauhid. Bab ini sekali lagi berkaitan dengan kelaziman dua kalimat syahadat
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajibnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Semua perintah Allah, semua perintah Rasul pasti benar. Adapun perintah ulama, perintah umara bisa benar, bisa salah. Dan itulah makna firman Allah surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kata para ulama, tidak disebutkan kata-kata atiu pada ulil amri. Ini menunjukkan ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Ya, sekali lagi, kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah, ada kata-kata atiu. Wa atiur rasul, ada kata-kata atiu. Tapi giliran ulil amri tidak ada kata-kata wa ati ulil amri. Ini kata ulama menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Pasti perintah Allah dan Rasul benar, gak mungkin salah. Maka wajib ditaati. Adapun taat kepada ulil amri, di situ mencakup ulama wal umara. Maka ditimbang dengan taat kepada Allah dan Rasul. Kalau perintah ulama, perintah umara bertentangan dengan ati Allah wa ati Rasul, tidak ada kewajiban mentaatinya. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Rasul, wajib bagi setiap muslim muslimah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, kecuali kalau diperintah bermaksiat. Maka kata Rasul, kalau perintahnya maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Ini sekali lagi poin inti pembahasan ya kitab yang kita bahas sekarang ini, bab man ata'al ulama wal umara. Taat kepada mereka hanya dalam hal yang al-ma'ruf, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya Rasul juga bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan siapapun, ulama, umara, ustadz, kiai, dai, ya siapapun harus ditimbang dengan qala Allah wa qala ar-rasul. Apakah ucapan pendapat mereka sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul ataukah tidak? Kalau tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Ya, sekali lagi, ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah perintah Allah dan perintah Rasul. Makanya Allah berfirman dalam awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembahasan bab ini, kita wajib meyakini ulama itu tugasnya hanya menyampaikan apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul SAW. Sebagaimana kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Mereka hanya mewarisi saja hadisnya Nabi, ilmunya Nabi, akidahnya Nabi, ajarannya Nabi, metode dakwah ala Nabi. Ini yang namanya ulama yang sejati, hanya mewarisi saja apa yang diajarkan oleh para
al-anbiya, terutama Nabi kita Muhammad SAW, kemudian tugas mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, dari Nabi. Meskipun satu ayat. Artinya pemahaman ayatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Itu tugas para ulama. La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Agar kalian menyampaikan, menjelaskan kepada manusia. Yaitu yang diturunkan oleh Allah. Dan kalian tidak menyembunyikan. Itu tugas para ulama. Ulama bukan ngarang ajaran yang baru. Ulama bukan membuat syariat baru. Bukan. Ulama tugasnya hanya menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, ini yang harus dipahami. Makanya ucapan ulama itu bukan wahyu. Ucapan ulama bukan dalil. Dalil itu hanya pada qala Allah wa qala ar-Rasul. Ya, sekali lagi ini manhaj al-firqatin najiyah, manhaj ahlussunnah wal jamaah. Dan ini yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Di antaranya imam yang 4. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, ya, la yahillu ahadun an ya'khudha bi qaulina malam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi siapapun mengambil ucapan kami sampai dia tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Artinya harus mereka paham dalil kami. Bahkan Imam Abu Hanifah ketika ditanya, idza khalafta qala Rasul, kata Imam Abu Hanifah, utruku qauli. Kalau ucapanku menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan ucapan. Dan Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullun yukhad min qauli wa yatra ila Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, waqad ajma'a al-ummah ala anna man istabat lau sunnatu Rasul sallallahu ala yad'ali qauli ahadin minan nas. Telah sepakat ulama, telah sepakat kaum muslimin, apabila telah jelas sunnah Rasul, tidak boleh bagi seorang pun meninggalkan ucapan Rasul karena pendapat orang lain. Dan beliau juga mengatakan, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Imam Ahmad juga demikian mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Syafi'an wa la Malikan wa la Tsauriyan walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Sufyan Ats-Tsauri. Namun ambil dari mana mereka itu mengambil. Ini adalah manhaj salaf. Dalam beragama itu dalilnya qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan semua ucapan ustadz, ucapan kiai atau dai diambil mentah-mentahan begitu. Harus apa? Timbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya ulama tugasnya menyampaikan saja qala Allah wa qala Rasul, ya, dan juga bagaimana pemahaman para sahabat Rasul. Tugas kita sebagai orang-orang awam, ya, penuntut ilmu agama, mengambil ucapan mereka kalau memang sesuai dengan ad-dalil. Atau kalau intinya jangan gangge kepada semua ucapan ulama, ucapan ustadz. Apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Apalagi kalau jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Ya, contoh misalnya ayat Al-Quran, hadis Rasul penuh dengan larangan tasabuh dengan orang kafir. Tidak boleh orang muslim menyerupai orang kafir dalam hal yang merupakan kekhususan mereka. Contohnya perayaan hari raya mereka. Tidak boleh orang muslim, muslimah membebek kepada acara mereka. Ya, meskipun hanya mengucapkan selamat saja. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ammat tahni'atu bisya'il kufri al-muhtasabihim faharamun bil ittifaq.
Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekafiran yang khusus bagi mereka, maka itu haram secara kesepakatan ulama. Mislu an yuhanni'ahum bi'idihim. Kata Ibnu Qayyim, seperti mengucapkan selamat terhadap perayaan hari raya mereka. Maka siapapun yang berfatwa akan bolehnya, haram diikuti. Karena apa? Tadi jelas ayat mengharamkan mengikuti perayaan mereka. Allah berfirman, walladzina la yashhaduna zur, tentang ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, bahwasanya ibadur rahman, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, wali-wali Allah, mereka tidak menyaksikan azur. Kata ulama salaf dari kalangan tabi'in, Mujahid, Abul Aliyah, azur adalah a'yadal kufar. Ibadur rahman, orang yang beriman yang sejati, tidak ikut-ikutan perayaan orang kafir sama sekali. Ya, maka sekali lagi ayatnya jelas, bahkan kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, seorang ulama Ahlus Sunnah yang hidup di abad 8 Hijriah, yang bermadzhab Syafi'i, beliau punya kitab khusus Tasyabbul Khasis bi Ahlil Khamis, tentang hukum menyerupai orang-orang Nasara. Beliau mengatakan tentang ayat surat Al-Furqan tadi, waqad madahallah ibadahu alladzina la yashhaduna a'yadal kufar. Dalam ayat itu Allah memuji hamba-hambanya yang tidak ikut perayaan orang kafir. Kemudian kata Imam Az-Zahabi lagi, wa mafhumuhu annaman yahdur a'yadal kufar fahuwa mazmumum manqutun. Maka kebalikannya, orang yang menghadiri, mengikuti perayaan orang kafir, maka dia tercela, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditambah lagi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan haramnya mualah, berwala, loyalitas kepada orang kafir. Sekali lagi, dalam Islam ada toleransi terhadap umat non-muslim atau orang kafir, tapi dalam urusan dunia, tapi dalam urusan muamalah sehari-hari. Namun urusan agama, urusan perayaan hari raya mereka, Allah jelas mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, waqad amarallahu biha rasulahu an yatabarra min dinil kuffar bil kulliyah. Allah memerintahkan dalam ayat surat Al-Kafirun tadi agar nabinya SAW berlepas diri dari acara-acara, dari ajaran orang kafir secara totalitas. Urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, urusan muamalah sehari-hari atau bisnis dengan orang kafir, silakan berbuat baik. Silakan ya berbuat keadilan kepada mereka. Namun sekali lagi urusan agama sudah ada batasannya, lakum dinukum waliyadin. Ya, maka sekali lagi ucapan, pendapat, fatwa ulama siapapun yang membolehkan merayakan, ikut merayakan hari raya mereka, mengucapkan selamat, itu semuanya ya bentuk menyelisihi ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan bagi seorang Muslim tadi menolak, meninggalkan yang menyelisihi qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul sallallahu wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hampir-hampir turun hujan batu dari langit atas kalian. Aku berkata, Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan sahabat yang paling mulia saja tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul. Apalagi ucapan ustadz, dai, kiai, ya, atau siapapun dari manusia. Sekali lagi Abu Bakar wa Umar, kalau ada pendapat mereka bertentangan dengan sabda Rasul, tidak boleh diikuti ucapan Abu Bakar wa Umar. Apalagi selain Abu Bakar wa Umar. Ya, maka ini prinsip seorang Muslim dalam beragama. Ad-dalil itu dalam qala Allah wa qala
ar-rasul. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal mati lil fata atharu. Ajaran agama Nabi Muhammad itu adalah akhbar, hadis-hadis beliau. Dan sebaik-baik yang dipegang erat oleh seorang pemuda, al-athar, riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Agama itu pada qala Allah wa qala Rasul. Bukan pendapat fulan dan allan. Ya, pendapat siapapun sekali lagi harus ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Seperti tadi, jelas ayat mengharamkan loyalitas kepada orang kafir. Ayat yang kita baca tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Yaitu jalannya Rasul, para sahabat Rasul. Dan bukan jalannya orang yang dimurkai. Kata Rasul yaitu Yahudi. Waladdallin. Dan bukan jalannya orang yang tersesat. Kata Rasul, an-nasara. Kita setiap hari memohon kepada Allah agar kita tidak dijadikan orang-orang yang mengikuti jalannya Yahudi dan Nasara. Maka naudzubillah min dzalik, kalau sudah bulan Desember ini ikut-ikutan perayaan mereka, entah yang tanggal 25 atau yang malam tahun barunya, itu semuanya perayaan orang-orang kafir, haram untuk diikuti. Kalau diikuti itu bertentangan dengan ucapan kita, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah jangan sampai mengikuti jejak orang dhalin, yaitu orang Nasara. Tapi kok kenapa ikut-ikutan perayaan orang Nasara? Ini sangat kontradiksi, sangat bertentangan. Maka sekali lagi, kalau ada fatwa pendapat apapun yang menyelisih qala Allah wa qala Rasul, sikap seorang muslim yang bijak meninggalkan ucapan-ucapan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kemudian waqala Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad rahimahullah berkata, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhabuna ila ra'i Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kata Imam Ahmad, aku heran dengan sekelompok orang yang mereka paham tentang sanad hadis, jalan-jalan periwayatan hadis, dan tentang kesahihan suatu hadis. Mereka tidak mau berpegang teguh dengan hadis, tapi memegang ucapan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ini aneh bin nyeleneh. Tahu hadis yang sahih, ditinggalkan, mengambil ucapan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan Allah berfirman mengancam, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Sekali lagi, taat kepada Rasul mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Tidak mungkin perintah Rasul salah. Adapun pendapat perintah selain Rasul, maka bisa salah, bisa benar. Maka yang menyelisih Rasul, ini ancamannya akan mendapatkan fitnah atau azab yang pedih. Dan Imam Ahmad juga pernah berkata, nadhartu ilal mushaf fawajatu anna ta'ata rasul fi 33 maudhi'an. Ketika aku memperhatikan mushaf Al-Quran, aku mendapati kewajiban taat kepada Rasul ada pada 33 ayat Al-Quran. Artinya ini kewajiban setiap muslim muslimah mengikuti, mentaati Rasulullah SAW meskipun harus melawan arus pendapat-pendapat manusia. Ya, sekali lagi, meskipun banyak mayoritas yang berpendapat yang menyelisih sabda Rasul, wajib sabda Rasul yang didahulukan. Ya, sekali lagi ini prinsip seorang muslim muslimah yang sejati. Kemudian kata Imam Ahmad, atadri mal fitnatu, apakah engkau tahu apa itu al fitnah? Dalam ayat tadi, al fitnatu asyirk, fitnah yang dimaksud oleh Allah akan ditimpakan kepada yang menyelisih Rasul adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbi syai'in min az-zayg fayahlik.
Karena barangkali orang itu ketika menolak sebagian dari sabda Rasul akan tertimpa dalam hatinya sebagian dari kesesatan penyimpangan, maka dia akan binasa. Na'udzubillahi min dalik. Dan ucapan ulama salaf sangat keras kepada orang-orang yang menentang ajaran Rasul, yang menolak hadis Rasul. Di antaranya ulama tabi'in yang bernama Abu Qilabah. Beliau pernah mengatakan, "Idza hajjasta rajula bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala da'na min hadza." Kata Abu Qilabah, kalau Anda menyampaikan hadis kepada seseorang, namun dia mengatakan enggak usah pakai hadis, fa'lam annahu dhalun, maka ketahuilah orang itu sesat. Kemudian Imam Dahabi menambahkan ucapan tadi dengan mengatakan, idza ra'aital mutakallim yaqul ja'na min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa hatil akal fa'lam annahu Abu Jahlin. Apabila Anda melihat ahli kalam, ahli filsafat mengatakan nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, cukup pakai akal, maka kata Imam Dahabi, ketahuilah dia itu adalah Abu Jahal. Penuhan akal. Ya, orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka menolak hari kebangkitan, kata mereka karena nggak masuk akal. Ini adalah tuannya para aklaniyin, penuhan akal. Bahkan Imam At-Taimi yang bermadzhab Syafi'i, yang hidup di abad ke-6 Hijriah kalau tidak salah, dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bainil Mahajjah mengatakan, kalau ada orang mengatakan ya cukup pakai akal saja dalam beragama, maka kata beliau, maka katakan kepada orang itu, ganti saja kalimat syahadatmu, asyhadu anna akli Rasulullah. Ya, gantilah ucapan syahadatmu bahwasanya akalku adalah Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, kalau kita sudah mengikrarkan bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya mendahulukan ucapan Rasul di atas ucapan pendapat semua manusia. Tapi kalau tadi kita tidak mau mengambil hadis Rasul, hanya sekali lagi bertentangan dengan akal, maka kata Imam At-Taimi, Asbahani, Asy-Syafi'i, ganti saja syahadatmu dengan asyhadu anna akli Rasulullah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disampaikan di sini an Adi bin Hatim an-Naw sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra hadil ayah. Dari sahabat Rasul yang bernama Adi bin Hatim, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sesungguhnya mereka orang Nasara menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, rahib-rahib ahli ibadah mereka sebagai rob-rob, Tuhan-Tuhan selain Allah. Fakultu lahu, kemudian kata Adi bin Hatim kepada Rasul, inna lasna na'buduhum, kami ya Rasulullah tidak menyembah mereka, tidak menyembah ulama-ulama kami. Ini masih ketika Adi bin Hatim masih Nasrani. Qala alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Kata Rasul, bukankah mereka, yaitu ulama-ulama Nasara, kalau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian ikut-ikutan mengharamkannya. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Dan mereka kalau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, kalian juga ikut menghalalkannya. Fakultu bala. Maka Adi bin Hatim mengatakan, benar ya Rasulullah. Qala fatilka ibadatuhum. Itulah ibadahnya orang Nasara kepada rahib-rahib ataupun ahbar, ulama-ulama mereka. Membebek kepada ucapan tokoh-tokoh agama mereka. Meskipun jelas-jelas bertentangan dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jelas-jelas itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut-ikutan. Ya, ini sekali lagi, seorang muslim atau kaum muslimin wajib menyelisih orang Nasara, baik ulamanya atau orang-orang awamnya tadi.
Maka ulama kaum muslimin tadi tugasnya hanya menyampaikan kalau Allah wa kalau Rasul, bukan malah merubah agama Allah. Apalagi demi fulus, ya, apalagi demi kedudukan, menghalalkan tadi seperti perayaan-perayaan orang kafir, padahal jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini adalah apa? Bentuk penyerupaan dengan ahbaran Nasara, ulama-ulamanya An-Nasara yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tugas orang awam dari kaum muslimin harus selektif, yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah dari siapapun ajaran tersebut wajib ditolak, wajib ditinggalkan. Yang wajib dipegang erat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Apalagi Rasul juga memperingatkan kita yang sudah pernah kita sampaikan, di akhir zaman nanti ada du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyerukan neraka jahannam. Man ajabam ilaha qadhafu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke dalam neraka jahannam. Tidak semua nama dai itu baik. Rasul mengatakan demikian. Du'atun ala abwabi jahannam. Ucapan para dai ditimbang lagi. Entah di dunia nyata, di dunia maya, timbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Ucapannya itu ada dasar dalilnya atau enggak, sahih ataukah tidak. Ya, jangan hanya nggangge saja, jangan hanya ikut-ikutan saja. Harus betul-betul cerdas menimbang semuanya dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Karena tadi resikonya kalau mengikuti dai-dai yang menyerukan neraka jahanam, Rasul mengatakan maka mereka pun juga dimasukkan ke neraka jahanam. Ya, terutama du'atus syirik, dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan, ya, menyuruh kepada penyembahan kepada tokoh-tokoh mereka. Ya, jika engkau ditanya di kuburmu marabbuka, siapa Rabbmu, jawablah Rabbi Habib Fulan. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin kok diganti dengan apa? Tokoh mereka. Ini sekali lagi adalah bentuk ittikhaduhum arbaban min dunillah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, fihi masail. Ada kesimpulan atau beberapa kesimpulan dalam bab ini. Yang pertama, tafsir ayatin nur. Tafsir surat An-Nur, yaitu faliyah dari ladina khalifun an amrihi antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini juga pernah kita sampaikan kisah Imam Malik rahimahullah yang juga berkaitan dengan ayat ini. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, min aina uhrim, dari mana aku ihram untuk haji atau umrah ketika di kota Madinah? Kata Imam Malik, min haitsu ahrama Rasul sallallahu, ihramlah dari mana Rasul itu ihram, yaitu di Dzulhulaifah. Kata orang tersebut, bagaimana kalau aku ihramnya dari sisi kuburan Nabi? Kata Imam Malik, la taf'al, jangan engkau lakukan. Fa ini akhsha alaikal fitnah, karena aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Orang itu mengatakan, wa ayu fitnah, apa fitnah yang akan menimpaku? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, wa ayu fitnatin a'dham min antara nafsaka sabaqta ila fadilatin qasar anha Rasulullah sallallahu. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh Rasulullah SAW. Itu diantara makna fitnah, yaitu ngeminteri Rasulullah SAW. Rasul enggak mengajarkan, Rasul tidak mensyariatkan, mereka mensyariatkan. Dan contoh yang hari-hari ini juga perlu kita ingatkan tentang bulan Rajab. Bahwasanya ulama sepakat, ya, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan khusus bulan Rajab, tentang puasa khusus bulan Rajab, tidak ada salat malam khusus bulan Rajab. Ya, sekali lagi, ini yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah.
oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga para ulama-ulama yang lain. Kalau mau beribadah silakan ibadah seperti biasanya. Ya, sholat 5 waktu atau sholat sunnah, puasa sunnah. Tapi nggak ada istilah puasa sunnah khusus di bulan Rajab. Entah di awalnya, pertengahannya, atau di akhirnya. Ya, kita pagi tadi juga ada kajian masalah ini juga tentang masalah mengagungkan bulan Rajab. Bisa dilihat di rekaman kita di YouTube. Ya, intinya sekali lagi, tidak ada syariat ya khusus di bulan Rajab. Ya, maka kalau ada yang mengajarkan yang baru tersebut, maka sebagaimana firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka membuat syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, tugas ulama hanya menyampaikan apa yang diajarkan Rasul, bukan menambah-nambah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya salat raghaib. Ya, bahkan Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dalam fatwa beliau mengatakan salat raghaib, salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kata Imam Nawawi, bid'atun qabihatun munkaratun asaddal ingkar. Itu bid'ah yang jelek, yang mungkar, yang sangat mungkar. Mustamilun ala mungkarat, dan mengandung banyak kemungkaran-kemungkaran. Fata'ayyan tarkuha wal i'radu anha, wajib untuk ditinggalkan. Ini sekali lagi yang dikatakan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Manarul Munif berkata, wa kadzalika ahadits fi salatir raghaib kulluha kadzibun mukhtalikun ala Rasulullah SAW. Semua hadis-hadis tentang salat raghaib semuanya dusta atas nama Rasulullah SAW. Demikian pula tidak ada syariat menyebarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kata Abu Syama, tidak ada hadisnya yang apa? Yang sahih. Maka kalau diamalkan itu berbuat kebid'ahan sama. Berarti dengan apa? Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka cukup mengikuti apa yang sudah ada ajarannya dalam hadis yang sahih. Kemudian tafsir ayat Bara'ah, yaitu tentang ittakhadhu ahbarahum dan seterusnya tadi. Yang ketiga, at-tanbih ala makna ibadah allati ankaraha adi. Peringatan tentang mana ibadah yang diingkari oleh adi. Ibadah itu bukan hanya rukuk sujud. Mentaati perintah Allah itu adalah ibadah. Mentaati Rasul itu adalah ibadah. Berhukum dengan hukum Allah itu adalah ibadah. Ya, sekali lagi ibadah tidak sesempit yang waktu awal dipahami oleh Adi bin Hatim. Yang keempat, tamsil Ibni Abbas bi Abi Bakar wa Umar wa tamsili Ahmad bi Sufyan. Abdullah bin Abbas tadi mencontohkan kalau Abu Bakar dan Umar saja ucapan mereka tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi selain mereka berdua. Imam Ahmad juga mengatakan Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf yang terkenal dengan ilmu hadis beliau, Amirul Mukminin fil hadis. Ucapan beliau, pendapat beliau saya nggak boleh dipertentangkan dengan hadis Rasul. Apalagi ucapan ustaz sekarang, dai sekarang. Sekali lagi, sabda Rasul lebih utama. Yang kelima, taghyirul ahwal ila hadil ghaya hatta sara indal aksar ibadatur rahman hiya afdalul a'mal wa tusamma al wilayah. Perubahan keadaan kondisi umat Islam sekarang. Di antaranya banyak di antara mereka menyembah ulama-ulama mereka, ataupun ahli-ahli ibadah mereka, terutama yang dikatakan sebagai wali. Contoh tadi, naudzubillah min dzalik, bagaimana orang-orang diajari kalau engkau ditanya di kuburanmu marrabuka, disuruh menjawab Habibullah. Ini sekali lagi menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Apalagi didoktrin dengan halusinasi mereka. Mereka bisa memadamkan api neraka jahanam. Rasul saja takut dengan api neraka jahanam.
Kita diajari Allah min a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Kok dia ngaku tokohnya bisa memadamkan? Ini sekali lagi mendoktrin orang-orang untuk menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatul ahbar hiyal ilmu wal fiqh. Summa taghayyaratil ahwal ila an ubida min dunillah man laisa minas salihin wa ubida bil makna tsani man huwa minal jahilin. Bahkan lebih parah lagi, bukan hanya orang yang saleh saja yang disembah, bahkan orang-orang yang jahat, yang toleh, bahkan orang gila saja mereka katakan sebagai wali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi bentuk menyerupai orang-orang An-Nasara yang mengkeramatkan dan menuhankan ulama dan tokoh-tokoh atau ahli ibadah mereka. Dalam Islam, ulama itu untuk kita bertanya tentang urusan agama, bukan untuk menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inti bab ini berkaitan juga dengan masalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam wajib setiap muslim dan muslimah berhukum dengan hukum Allah. Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah kalian di antara mereka dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Allah kewajiban setiap muslim muslimah. Kemudian yang kedua, hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan. Dalam berakidah, ikuti akidah yang sesuai dengan hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah. Kalau beribadah, ikuti ibadah yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, yaitu dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngarang ibadah baru, jangan ngarang akidah baru. Kemudian ma'asal muslimin, kalau ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Allah perinci. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalimin. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Jadi tidak mutlak kafir keluar dari al-Islam. Dan inilah yang dikatakan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan Al-Maidah 44, fa ulaika humul kafirun, kufrun duna kufrin. Itu kufur kecil. Ya, sekali lagi, ini yang dikatakan oleh salafus saleh, tidak mutlak orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kafir keluar dari al-Islam, kecuali kelompok al-Khawarij sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah, wa mimma yatba'ul al-Haruriyah minal mutasyabih qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Di antara syubhat kelompok Khawarij, mereka memakai ayat Al-Maidah 44 tadi, wa idza ra'au al-hakim la yahkum bil haqq qalu kafirun. Kalau mereka melihat pemimpin tidak berhukum dengan kebenaran, langsung Khawarij mengatakan innahu kafirun. Adapun Ahlussunnah mengatakan ada perincian tentang masalah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Insyaallah bab selanjutnya akan ada lebih lanjut pembahasan yang satu ini. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.